Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini kami ingin dengar firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dan pemulihan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Hanya Memperhatikan yang Kelihatan bagian 2. 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita harus lebih memperhatikan manusia rohania kita, dan jangan hanya memperhatikan manusia lahiriah semata. Manusia lahiriah disebut pula manusia daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Manusia daging akan menuntun seseorang kepada kebinasaan. Coba perhatikan manusia batiniah kita dengan terus berada dalam hadirat Tuhan dan melekat kepadanya agar manusia batiniah kita semakin diperbaharui. Pembaharuan manusia batiniah ini adalah pekerjaan Roh Kudus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tujuan dari pembaharuan manusia batiniah adalah menjadi serupa dengan Kristus, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Yang kelihatan juga berbicara tentang masalah dan penderitaan hidup yang kita alami. Masalah dan penderitaan seringkali membuat kita mudah tawar. Rasul Paulus tidak tawar, sekalipun ia harus mengalami penderitaan dan masalah yang berat dalam hidupnya. Karena ia percaya akan janji Tuhan, bahwa di balik penderitaan yang kelihatan ini, ada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu kemuliaan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di balik masalah ada rencana Tuhan yang indah, karena masalah adalah bahan baku terjadinya mujizat. Jangan hanya sibuk mendandani manusia lahiriah saja, tapi kita harus lebih memperhatikan manusia rohani, karena ini akan membawa kita kepada kekekalan. Amin. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Biarlah hari ini kami memikirkan manusia batiniah, rohaniah kami, dan biarlah hidup kami semakin taat melekat pada firman-Mu. Kami mohon berkat sepanjang hari ini, dari pagi, siang, dan malam. Berkat Tuhan juga mengalir buat bangsa kami tercinta Indonesia. Berkati tanahnya, airnya, udaranya, pemimpinnya, masyarakatnya, semuanya dicukupkan, makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, dan keluarga yang harmonis. Berkati saudara kami yang berulang tahun di bulan ini dengan berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. El Roy, Tuhan melihat.